sekarang Kak Debbie mau sapa adik-adik yang ada di YouTube dan yang ada di Zoom nih. Nah, yang ada di Zoom bisa tolong untuk menyalakan kameranya ya. Dan bisa menyapa satu sama lain. Coba lambaikan tangannya. Hai semuanya. Wih, udah pada rapi-rapi banget ya. Udah pada cantik-cantik sama ganteng-ganteng. Nah, sebelum kita mulai, Kakak mau ajak kids di rumah untuk berdiri dan kita shout out. Yuk, Kakak hitung 1 sampai 5 dan di hitungan kelima, kids semua sudah berdiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wih, pinter banget udah pada berdiri. Langsung aja kali ya. Salters Kids, fun and connected. Coba ulangin sekali lagi. Salters Kids, fun and connected. Widih, Kak Dewi seneng banget deh. Kids di rumah udah pada semangat banget dan siap untuk menjalani ibadah pada hari ini. Nah, sekarang yuk kita duduk kembali dengan rapi ya. Karena sebelum ibadah dimulai, Kak Dewi ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Disimak baik-baik ya kids. Yang pertama, adik-adik sudah mandi dan berpakaian rapi dan duduk dengan tenang ya. Yang kedua, siapkan Alkitab. Yang ketiga, siapkan persembahannya ya kids. Yang keempat, yuk kita memuji Tuhan dengan bersemangat. Dan yang kelima, para papa dan mama diharapkan untuk menemani kids selama ibadah minggu berlangsung. Sekarang, mari kita berdoa. Kak Debbie pimpin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati. Kami mau mulai ibadah Salters Kids dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Salters Kids, fun and connected. Dadah! Happy Sunday Kids! Udah siap memuji Tuhan? Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Yuk, lebih semangat lagi nyanyi dan narinya. Kayak Kak Hans dan Kak Leora, oke? Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Nah, gitu dong narinya yang semangat. Yeay! Kids, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat, oke? I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have
called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, we praise you now. Oh, oh, oh. Woo! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. Yuk kita nyanyiin dari awal lagi tapi dengan lebih semangat, oke? I will sing of your love for me. In my life you're my everything. My chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, oh, we praise you now. Oh, oh, oh. 1, 2, 3, jump! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. Come on, sing. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of. One more time. I praise you forever. I praise you forever. Everything in me, praise the name of Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Whoa, oh, oh, we praise you now. Say, Jesus, haleluya. Woo. Hai kids, balik lagi sama aku, Kakak J. Sekarang waktunya kita untuk memberi. So, sebelum kita memberi, aku mau kasih kalian satu ayat dari Alkitab, yaitu di 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Aku bacain ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau jelasin sedikit ayat ini ke kalian. Di sini dibilang memberi dengan sukacita.
Allah mengasihi orang memberi dengan sukacita. Nah, aku mau kasih tahu kalian kenapa kita harus sukacita saat kita memberi. Nah, kan firman Tuhan, janji Tuhan udah bilang gitu ke kita. Saat kita memberi, Tuhan akan memberikan kita gantinya 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Nah, jadi saat kalian ingin memberi, kalian nggak perlu takut kekurangan. Kalian nggak perlu takut kekurangan uang, kalian nggak perlu takut kekurangan apapun gitu. Karena sebenarnya saat kalian memberi, kalian sudah akan menerima janji Tuhan gitu. Kalian akan menerima janji Tuhan bahwa apa yang kalian berikan tadi akan digantikan Tuhan lebih banyak, bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. So, saat kalian memberi, yuk memberi dengan sukacita dan jangan sedih, karena pasti janji Tuhan akan kita dapatkan. So kids, sebelum kita memberi, yuk kita berdoa. Bapak mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau memberi Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik, kami mau memberikannya dengan sukacita Tuhan. Kami tahu bahwa saat kami memberi, Tuhan sudah memberikan kami janji Tuhan, yaitu akan digantikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat, dan kami tidak akan kekurangan apapun. Kami juga memberi dengan sukacita dan tanpa sedih hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kids, buat orang tua mereka pasti akan selalu diberkati dan tidak pernah kekurangan. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke kids, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Angkat tangan kita, tutup mata kita, bilang terima kasih Tuhan untuk kehidupanku yang selalu indah di matamu. Ku pinta, itulah yang ku rindukan. Diam di dalam bait-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Harapanku dalam segala perkaraku, Kaulah jawaban doaku, menuntunku dalam kemenangan. Mari kita katakan, tempatku gantungkan harapanku, tempatku taruh masa depanku. Kini hatiku percaya, firman teguhkanku, kasih-Mu lah jawabanku. Sekalipun aku tak setia, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Kini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Terima kasih Tuhan, Dia Allah yang baik. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Satu hal telah ku pinta,
setia. Yesus, Kau Allah setia dalam janji-Mu. Amin. Kini tak akan ku ragu di dalam kasih-Mu. Yesus, Kaulah jawabanku. Oh, Allah yang setia, Yesus, terima kasih Kids, apa kabar semuanya? Happy Sunday! Kameta senang banget akhirnya setelah sekian lama ketemu lagi dengan Kameta dan kids yang ada saat ini mungkin sedang ada di Church of Clay atau mungkin lagi di rumah. Happy Sunday untuk kita semua dan selamat beribadah. Nah, Kameta hari ini akan membagikan firman Tuhan yang pastinya selalu luar biasa, ya, yang membuat adik-adik akan merasa sukacita, tambah semangat, ya. Nah, tapi sebelum itu, Kameta mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, kita berdoa dulu semuanya ya. Ayo, semuanya lipat tangan. Oke, yang mungkin masih berdiri saat ini, masih lari-lari, boleh duduk dulu ya. Kita mau berdoa. Kita tutup mata kita tundukkan kepala kita. Bapa yang baik, Engkau sangat baik untuk kami semua. Engkau baik untuk mama papa, Engkau baik untuk kakak, untuk adik kami, untuk guru-guru sekolah minggu, dan untuk kami Tuhan. Bapa, kami hari ini mau mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat, yang membawa sukacita di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yeay. Hari ini Kameta akan membagikan satu kisah di Alkitab yang pastinya luar biasa ya. Nah, adik-adik pernah dengar nama Zakheus? Pastinya sudah pernah ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus mengasihi orang seperti Zakheus. Nah, memang Zakheus itu orangnya seperti apa sih Kameta? Gitu ya. Nah, kita akan belajar ya. Nah, adik-adik nih, sebelum kita belajar tentang Zakheus, nah adik-adik pernah punya teman di sekolah nggak yang suka ngejek teman-teman yang lain? Entah misalnya, kamu ini ya gitu ya, pokoknya suka mengejek atau suka toel-toel temennya gitu ya, atau suka kayak misalnya temennya, kamu kayaknya dekil deh, kayaknya kamu gini deh. Pernah punya teman nggak seperti itu di sekolah? Nah, kira-kira menurut adik-adik, kalau ada teman kita yang suka iseng, suka mengganggu, suka ngejek, kira-kira mereka bisa berubah nggak ya? Teman-teman bisa berubah nggak? Kalau ada yang dikit-dikit temennya didorong, dikit-dikit temennya ditoel lagi belajar, dikit-dikit diejek gitu. Kira-kira bisa berubah nggak, kids? Nah, kita lihat jawabannya di sini ya. Nah, Tuhan Yesus pernah loh ya bertemu dengan orang yang nggak disukai sama orang lain. Kids di rumah pun atau yang sekarang ada di JOC, mungkin punya teman yang suka mengganggu, tapi adik-adik pasti nggak suka kan sama mereka ya. Pasti kayak, aduh ini orang kok mengganggu banget ya, ini orangnya kok begini ya. Harusnya kan dia nggak bisa ngejek, kadang-kadang dia nggak mau kadang-kadang orang nggak mau temenan sama dia karena suka ngejek, karena suka mengganggu gitu. Nah, tapi Tuhan Yesus juga pernah bertemu dengan orang yang nggak disukai orang lain. Kalau nggak disukain biasanya kenapa? Ya seperti yang tadi, suka ngejek, suka mengganggu gitu ya. Nah, di sini katanya apa yang Tuhan Yesus saat itu lakukan? Apakah Tuhan Yesus menjauhi orang yang suka mengganggu itu? Apakah Tuhan Yesus nggak mau berteman dengan orang yang suka iseng itu? Atau suka jahatin orang itu? Apakah Tuhan Yesus nggak mau berteman dengan dia? Nah, kita dengarkan
kisahnya ya. Nah, suatu hari ya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya masuk ke salah satu kota, namanya adalah kota Jericho. Dan Tuhan Yesus berjalan melintasi kota itu atau mengelilingi kota itu. Nah, di kota itu ada satu orang yang namanya Zakeus. Dia adalah kepala pemungut cukai. Nah, kids, pada waktu itu orang yang paling tidak disukai adalah pemungut cukai, alias kayak yang suka mintain duit, jadi kita harus bayar ke dia gitu. Nah, biasanya orangnya suka bersikap kasar atau memaksa gitu, sehingga orang nggak suka dengan yang namanya Zakeus ini atau si pemungut cukai ini. Ya. Nah, dia selain pemungut cukai dan dia juga adalah orang yang kaya, sangat kaya. Nah, pemungut cukai ini adalah orang yang bertugas, seperti yang Kak Meta tadi bilang, bertugas untuk mengumpulkan pajak. Jadi pajak itu adalah iuran atau bayaran yang harus kita bayarkan kepada pemerintah atau kepada penguasa yang ada di kota itu. Nah, itu adalah tugas dari Zakeus. Nah, saat itu nih ya, Zakeus ini berusaha melihat apakah itu Yesus atau tidak. Karena kalau Yesus waktu itu datang ke Jericho kan banyak orang yang ngikutin ya kids ya. Jadi Zakeus juga pengen lihat Tuhan Yesus gitu. Tetapi dia tidak berhasil. Dia tidak bisa ngelihat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia pendek, badannya kecil. Nah, bayangkan orang tuh tinggi-tinggi gitu ya. Jadi dia pendek tuh dia nggak bisa ngelihat. Awas tetap nggak bisa. Karena orang cukup ramai pada saat itu gitu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan Zakeus supaya bisa ketemu dengan Tuhan Yesus atau supaya bisa ngelihat Tuhan Yesus? Nah, ini dia. Maka ia berlari mendahului orang banyak itu. Jadi dia, saya harus ketemu nih sama Tuhan Yesus. Jadi dia lari sekuat tenaga, biar badannya pendek dan kecil, tapi dia kalau berlari sangat cepat ya adik-adik ya. Nah, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus akan lewat di situ. Jadi dia lihat, kayaknya Tuhan Yesus bakal lewat sini deh. Karena saya pendek, jadi dia manjat pohon ara. Nah, Zakeus senang sekali karena dari pohon itu, ya ketika dia manjat pohon itu, kids, dia bisa melihat Tuhan Yesus dari atas. Jadi nggak peduli dia pendek, dia kecil. Sekarang dia orang yang paling tinggi karena bisa memanjat pohon. Nah, Zakeus juga bisa melihat Tuhan Yesus lewat dekat pohon ara yang ia panjat itu. Nah, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Nah, tadi kan apa? Zakeus orang yang tidak disukai oleh orang-orang gitu. Nah, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Nah, kira-kira apa ya yang terjadi ya? Yuk sama-sama kita baca di kitab Lukas 19 ayat 5. Oke, sudah ketemu semuanya? Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Wah, padahal Zakeus ini tidak disukai oleh orang-orang, gitu ya. Tetapi Yesus memanggil Zakeus. Tuhan Yesus tahu loh nama Zakeus. Padahal kan Tuhan Yesus belum pernah nih ketemu sama Zakeus, tapi Tuhan Yesus tahu nama Zakeus. Dia bilang, Zakeus, turunlah. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Kids masih ingat nggak waktu itu Kak Meta pernah menyanyikan satu lagu tentang Zakeus? Zakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Tuhan Yesus pandang dia. Katanya, Zakeus, turunlah. Aku hendak menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus gak ada marah sama sekali ya adik-adik. Kayak gak mau deh ketemu sama Zakeus. Gak ya. Tapi Tuhan Yesus justru
tahu nama Sakeus dan Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakeus. Nah, keren ya. Nah, Tuhan kita memang maha tahu ya kids ya. Dia tahu nama Sakeus, dia tahu Sakeus kecil, dia tahu Sakeus panjat pohon gitu ya. Karena pengen bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Sakeus pastinya senang sekali ya. Senang sekaligus kaget. Wah gitu ya, kok mau ya Tuhan Yesus numpang di rumah saya? Atau Tuhan Yesus kok tahu ya nama saya? Gitu ya. Nah, kemudian Yesus bahkan mau menumpang di rumahnya. Tuhan Yesus mengasihi Zakeus. Tuhan Yesus mengetahui keinginan Zakeus untuk melihatnya. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki Zakeus dapat mengenalnya, bukan hanya dapat melihatnya. Jadi Tuhan Yesus pengen tuh Zakeus nggak hanya sekedar melihat dia saja, tetapi Tuhan Yesus mau supaya Zakeus bisa mengenal Tuhan Yesus yang sangat baik dan sangat luar biasa. Kita lanjut lagi ya. Ketika Tuhan Yesus memanggil Zakeus, Zakeus segera turun dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Tetapi banyak orang atau semua orang yang ada di situ, adik-adik, tidak suka ketika Tuhan Yesus memanggil dan mau menumpang di rumahnya Zakeus. Kenapa? Karena orang-orang selama ini menganggap Zakeus itu selain suka memungut pajak dengan paksa, Zakeus juga bekerja tidak jujur. Nah, jadi orang menganggap Zakeus ini adalah orang yang berdosa selain dari yang tadi ya. Nah, ini juga nggak jujur nih, selain memaksa tapi suka memaksa kita bayar lebih dari yang seharusnya dibayarkan. Misalnya, pajaknya itu kan misalnya 100.000 yang harus dibayarkan ke pemerintah gitu ya. Tetapi Zakeus seringkali meminta misalnya 150.000, kelebihan 50.000. Padahal orang lagi nggak ada duit gitu ya, misalnya uang untuk makan nggak ada gitu, tapi disuruh paksa untuk bayar yang lebih gitu. Jadi orang-orang tidak suka dengan Zakeus gitu ya. Nah, dan orang-orang juga sangat kecewa ketika melihat Tuhan Yesus gitu ya, mengundang atau meminta Zakeus untuk membawa Tuhan Yesus tinggal di rumahnya gitu ya. Jadi orang-orang bilang, wah kok mau sih Tuhan Yesus tinggal di rumah Zakeus? Kok mau sih Tuhan Yesus ngobrol dengan Zakeus gitu ya. Nah, kira-kira setelah mendengar perkataan orang tadi yang nggak suka dengan Zakeus, nah kira-kira Zakeus sikapnya gimana adik-adik? Seperti apa? Apakah dia makin marah? Apakah dia makin memaksa orang lain? Atau seperti apa? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita baca sama-sama di kitab Lukas 19 ayat 8 sampai 9. Kami taulani ya, di kitab Lukas 19 ayat 8 sampai 9 supaya kita bisa baca sama-sama. 1 2 3. Tetapi waktu itu Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Ini Tuhan udah ada di rumah Zakeus ya. Nah, Tuhan, kata Zakeus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wah, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, yang kayak tadi ya, yang harusnya bayar 100.000, dia minta 150.000. Nah, kata Zakeus, bila ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi, ada yang tadi disuruh bayar 150.000, artinya lebih dari 50.000, yang harusnya 100, nambah 50.000. Zakeus kembalikan jadi 4 kali lipat, alias 200.000. Gitu ya, aku kembalikan nih kepada orang yang kuperas, katanya. Nah, kata Yesus kepada Zakeus, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Maksudnya orang ini adalah Zakeus. Sekalipun Zakeus tadi dikatakan jahat, sekalipun tadi Zakeus tidak disukai orang-orang, tapi Tuhan Yesus bilang orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan Yesus sangat bersuka cita ketika Zakeus mau berubah, ketika Zakeus mau membagikan lagi kepada orang-orang miskin hartanya dan mengembalikan lagi kepada orang-orang yang dia peras.
gitu. Nah, kira-kira menurut adik-adik, kenapa sih Sakeus bisa berubah dari yang tadi jahat, yang dari tadi suka nipu, tiba-tiba jadi dermawan, suka membagi-bagikan hartanya, mengembalikan apa yang dia ambil yang seharusnya dia tidak punya. Nah, yang tadinya ya, yang tadi Kak Meta udah bilang Kak jujur gitu ya, tapi kok mau ngembaliin 4 kali lipat gitu ya. Nah, Sakeus tahu ya, Tuhan Yesus sangat mengasihi Sakeus. Sekalipun banyak orang yang tidak menyukai Sakeus, yang Tuhan Yesus inginkan adalah pertobatan Sakeus, ya. Nah, lalu apa yang bisa membuat seorang seperti Sakeus bertobat? Nah, kenapa kira-kira Sakeus yang tadi nggak jujur itu bisa jadi baik banget? Nah, pertemuan Sakeus dengan Tuhan Yesus menyentuh hati Sakeus dan membuat Sakeus percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia ketemu Tuhan Yesus, Sakeus mendengar Tuhan Yesus menceritakan kebaikan Tuhan, gitu ya, menceritakan kasih, menceritakan hal yang luar biasa, membuat Sakeus menjadi berubah, membuat Sakeus jadi bertobat. Nah, setelah mendengar firman Tuhan dari Tuhan sendiri ya, dari Tuhan Yesus sendiri, Sakeus bertekad melakukan sikap yang benar. Jadi ketika dia ketemu sama Tuhan Yesus, Sakeus benar-benar pengen berubah. Nah, dia mau melakukan firman Allah yang sudah tertulis dalam kitab, ya, pengembalian 4 kali lipat itu peraturan yang tertulis dalam kitab Taurat. Nah, Sakeus percaya dengan apa yang Tuhan bicarakan, percaya dengan Tuhan Yesus yang sampaikan, dan mengenal Tuhan Yesus, dan itu yang membuat Sakeus memilih untuk berubah dan menjadi senang melakukan firman Allah. Nah, jadi kalau tadi ada adik-adik dengar yang di awal Kak Meta bilang, apakah teman-teman kita yang suka mengganggu, suka iseng, ya yang nggak disukain orang, bisa nggak berubah? Bisa ya. Toh ini Sakeus yang nggak disukain orang pun, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bisa berubah, malah menjadi orang yang sangat menyenangkan. Nah, ya. Nah, begitu juga tadi ya, adik-adik kalau misalnya punya teman-teman ya, jangan langsung kayak, ini orangnya kayaknya nggak bisa berubah. Pasti bisa berubah. Ketika dia dengar firman Tuhan, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, walaupun nggak ketemu langsung ya, nggak ketemu langsung seperti Sakeus, tetapi ketika dia dengar tentang kasih Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, ya, dia pasti bisa berubah. Apalagi dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Sakeus saja orang yang nggak jujur Tuhan kasihi, apalagi kita. Ya, Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Nah, gimana nih supaya teman-teman kita yang tadi suka mengganggu, suka toel-toel bisa berubah? Nah, bagaimana mereka bisa mendengar kasih Tuhan? Nah, itu adalah tugas adik-adik, yaitu memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada sekitar kita, kepada orang-orang di rumah kita, kepada teman-teman sekelas kita, teman-teman yang ada di misalnya lingkungan kompleks kita ceritakan kebaikan Tuhan Yesus ya, supaya hidupnya diubahkan, supaya orang suka sama mereka, nggak toel-toel lagi, nggak suka main jitak lagi gitu ya, nggak suka mengganggu lagi gitu, tapi mereka akan suka menolong. Nah, jadi kids di rumah ya, kita mulai hari ini kita sampaikan kabar baik ke teman kita bahwa Tuhan Yesus yang baik itu mengasihi kita ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan nanti adik-adik di rumah bisa menghafalkan ayat ya di Lukas 19 ayat 10 ya, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, siapakah anak manusia itu adik-adik? Ya, anak manusia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, kira-kira siapakah yang terhilang? Tadi kan di ayatnya bilang ya, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus dan yang terhilang adalah kita. Ya.
Nah, atau semua orang yang berdosa, termasuk ya adik-adik dan Kak Meta juga. Nah, bagaimana caranya yang hilang bisa diselamatkan? Nah, yaitu hanya satu cara, yaitu dengan percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat yang hidup. Ya, nah sebelum kita sebutkan ayat ini dan mengganti kata yang hilang dengan nama kamu ya. Nah, jadi sama-sama sekarang kita sebutkan ya. Kita mau sama-sama mengucapkan ayat ini. Nah, yang di Lukas 9 ayat 10, sebab anak manusia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, yang hilangnya diganti dengan nama kita ya. Misalnya gini, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan Meta. Nah, kalau ada yang namanya Kesha bisa sebutkan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan Kesha. Wah, Tuhan Yesus baik banget. Dia datang ke dunia untuk menyelamatkan Kak Meta, Kesha, ada Mili, dan semua yang ada di saat ini beribadah. Tuhan Yesus mau datang untuk menyelamatkan kita semua. Nah, adik-adik, ya, Tuhan Yesus ingin kita semua percaya kepadanya gitu ya. Jadi Tuhan Yesus pengen kita percaya sama Dia bahwa Dia adalah juru selamat satu-satunya dan hidup. Nah, Tuhan Yesus menyelamatkan Sakeus, begitu juga dengan kita, begitu juga dengan teman-teman kita yang tadi mungkin suka mengganggu, suka iseng. Tuhan Yesus pun datang ke dunia supaya menyelamatkan mereka ya. Nah, bagi kamu atau bagi adik-adik yang saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus, nah adik-adik mau nggak sama-sama dengan Kak Meta berdoa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, saat ini kita mau berdoa bersama-sama ya, semua tangan kanannya di dada sebelah kirinya. Yuk kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, saat ini aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup. Tinggallah di dalamku Tuhan, dan aku ingin menjadikan Engkau sebagai Tuhanku satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mati untuk menebus dosa-dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Nah, kids, sampai di sini aja sharing firman Tuhan kita. Tapi sebelum itu, Kak Meta mau mengajak kita berdoa dulu ya. Kita berdoa semuanya sama-sama, lipat tangannya. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mengasihi Sakeus, begitupun juga dengan kami, Engkau mengasihi kami dengan sangat luar biasa Tuhan. Engkau datang ke dunia supaya kami diselamatkan, kami hidup di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau adalah Tuhan yang mau dan yang rela mati supaya kami hidup di dalam kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Oke kids, sampai di sini aja firman Tuhan kita. Kami percaya bahwa kids akan menjadi orang yang memberitakan kabar baik sehingga orang di sekitar kita menjadi berubah dan hidup di dalam sukacita. Terima kasih kids, bye-bye, sampai ketemu lagi. Happy Sunday semuanya. Yo, balik lagi bersama Kak Angelo di sini. Nah, hari ini Kak Angelo mau membagikan satu ayat hafalan untuk kita sama-sama merenungkan dan menghafalkannya. Nah, ayat firman Tuhannya ada di Mazmur 91 ayat yang kedua. Sekali lagi ya, Mazmur 91 ayat yang kedua. Nah, begini firman Tuhannya. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, ku
kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, sekali lagi ya. Aku berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, kids, selalu hafalin dan renungkan bersama-sama ya ayat firman Tuhan ini. Mantap. So terus fun and connected. Bye-bye.